pelatihan dasar CPNS pada agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS pada bab materi anti korupsi. Perkenalkan, nama saya adalah Farida Ainur. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 9 kelas 1 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada bab bahasan anti korupsi kali ini yang saya bahas ada 3 materi pokok. Yang pertama adalah anti korupsi, kemudian tunas integritas dan membangun sistem integritas. Pertama, saya akan memberikan potret negara Indonesia yang merupakan negara yang kaya baik dari hasil alam, keindahan alam, dan hasil pertambangan, serta memiliki SDM yang cukup banyak. Potensi pada hasil alam dan hasil tambang Indonesia itu sudah sangat mendunia. Jadi Indonesia itu adalah negara yang besar, negara yang kaya. Namun pada fakta kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak merasakan kesejahteraan. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah tidak bisa menyejahterakan masyarakat secara luas. Hanya beberapa atau segelintir orang saja atau belum merasakan kesenangan yang ada di Indonesia. Apa sih penyebabnya? Salah satunya mungkin adalah tentang korupsi. Nah, ini adalah salah satu potret kemiskinan di negara Indonesia. Bagaimana sih korupsi dapat terjadi? Korupsi itu terjadi karena ada niat dan kesempatan, maka akan terjadilah korupsi. Walaupun dalam bentuk keterpaksaan, kemudian memaksa ataupun dipaksa, atau banyak ataupun sedikit. Nah, secara individual sebenarnya aspek mana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Mari kita simak bahasan tentang anti korupsi berikut ini pada nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama adalah pengertian kata korup. Kata korup itu menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya busuk, palsu, atau suap. Kemudian menurut Kamus Hukum itu buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang, milik jabatan, milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan mudah menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian artinya yang lain adalah kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kemudian menurut Kamus Hukum yang lain juga yaitu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Apa sih ciri-ciri korupsi? Yang pertama itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kemudian merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Korupsi itu adalah penggelapan dan kerugian negara. Jadi korupsi itu adalah pencurian secara melawan hukum dan mengambil sebagian atau seluruh barang atau hak orang lain yang tujuannya memperoleh keuntungan pribadi atau golongan. Kemudian penggelapan, pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, ditambah penyalahgunaan kewenangan dan kepercayaan. Ada 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Yang pertama itu adalah merugikan keuangan negara, yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Kemudian tentang suap menyuap, bentuk korupsinya itu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS
PNS atau ASN karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan. Di sini pejabat PNS atau ASN yang sengaja menggelapkan, merusak, atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat, atau dokumen yang diperlukan. Kemudian ada pemerasan. Di sini ASN atau PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Kemudian ada juga tentang kecurangan, yaitu misalnya tentang pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan haram yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Pegawai negeri atau ASN atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang ada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurusnya. Kemudian berikutnya lagi ada gratifikasi. Gratifikasi ini adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Nah, gratifikasi itu bisa berbentuk uang, barang, bisa juga diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana elektronik. Nah, pokok materi yang kedua yaitu tentang tunas integritas. Apa sih tunas integritas? Nah, di sini tunas integritas itu berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Jadi, tunas integritas itu ada di dalam diri masing-masing ASN atau PNS. Nah, tunas integritas ini berpotensi untuk pemberantasan korupsi dan perbaikan akhlak atau moral. Nah, bagaimana sih peran tunas integritas? Nah, yang pertama itu adalah menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi dicapai. Kemudian membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Kemudian mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk selalu berintegritas tinggi. Nah, nilai-nilai anti korupsi yang didapat dari tunas integritas. Yang pertama adalah jujur. Kemudian jujur itu adalah hal yang paling penting dalam pemberantasan anti korupsi. Karena siapapun yang tidak jujur, itu kebenaran tidak akan pernah terungkap. Yang kedua adalah peduli. Yang ketiga adalah mandiri. Kemudian disiplin, kerja keras, selalu mengedepankan kesederhanaan, tanggung jawab, berani, dan adil. Bagaimana membentuk lingkungan yang berintegritas? Itu yang pertama adalah memperbanyak teman yang berperilaku positif. Di antaranya memperbanyak artefak, simbol, dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Jadi ketika akan melakukan sesuatu yang tidak baik, itu kalau teringat suatu simbol yang mengingatkan kita untuk selalu berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Kemudian memperbanyak rutinitas atau ritual positif dan juga dapat membangun atau menjalankan sistem integritas misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Bagaimana membangun sistem integritas? Nah, yang pertama itu ada istilah reforming culture, yaitu upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi, unsur-unsur yang membentuk korupsi baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran mindset
kedua, dengan adanya seeding of integrity atau tunas integritas, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada alam bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Kemudian berikutnya bisa dengan membangun sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, sehingga akan menjadi sistem yang baik dalam organisasi tersebut, yaitu sistem integritas dalam organisasi, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Nah, demikian penjelasan pemaparan dari saya mengenai pendidikan anti korupsi pada agenda 2 Latsar CPNS. Terima kasih. Selalu menjadi pribadi yang positif dan baik. Jika kita baik, maka lingkungan kita akan baik. Selalu tanamkan nilai anti korupsi dan berantas korupsi untuk selamanya. Salam untuk Indonesia yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.